Halo, assalamualaikum. Selamat datang teman-teman di channel tutorial dan hiburan. Video kali ini saya akan menampilkan sebuah sepeda motor dari Yamaha, yaitu Villano. Di sini ada jenis Villano yang merupakan jenis Neo, ya. Ada dua macam, jenis Lux dan Neo, yaitu di tahun 2004 dan tahun 2024 dan tahun 2025. Untuk yang warna ini, warna hijau apa ini ada warna hijau, agak silau lampunya. Ini termasuk dari keluaran 2025, masih limited edition. Ini kemarin cari itu masih jarang sekali yang warna hijau. Nah, ini sudah ada. Ini saya review sesuai dengan sepengetahuan saya, ya, sesuai dengan pengalaman saya, karena saya bukan ahlinya, hanya menginfokan apa yang saya tahu, apa yang saya dapat informasinya. Oke, untuk selanjutnya saya tampilkan ini fisik-fisiknya seperti ini. Untuk tampilan speedometer ini pakai remote, ya, pencet dulu seperti ini. Nah, nyalanya seperti ini menggunakan LCD. Baik, akan saya tunjukkan ada beberapa perbandingan atau kelebihan sepeda motor ini. Ini khusus bagi yang pemula, ya, pemula seperti saya dan teman-teman pemula yang masih penasaran dengan spesifikasi fitur dari brand Villano ini yang lebih menonjol dibandingkan dengan motor-motor lainnya. Kalau masalah ini sih sudah biasa, starter, rating dan lain-lain tidak akan saya jelaskan, tapi sesuatu yang menonjol dari motor ini. Oke, dari yang pertama dari depan, ini dari lampu-lampunya ini sudah menggunakan LED. Jadi untuk pemakaian tegangan atau akinya lebih irit, tidak memakai bola lampu seperti motor-motor lainnya. Kemudian ini sudah biasa. Nah, di bagian sini ini pakai remote-nya seperti ini. Untuk di Yamaha ini hanya menggunakan satu remote saja, jadi lebih praktis. Kalau di merek-merek lain ada yang menggunakan dua remote, agak ribet. Kalau misalnya yang satu hilang, nanti ditemukan orang, nanti takutnya bisa dipakai. Nah, ini lebih aman pakai satu aja. Jika nanti misalnya kontaknya atau remote-nya ini hilang, ini di dalam buku panduan itu pas pembelian disertakan PIN, kita bisa pesan remote-nya, pesan ke senternya, dan yang hilang akan diblokir otomatis seperti kartu perdana dan lain-lain itu. Jadi intinya lebih aman menggunakan satu. Kemudian cara penggunaannya, ini remote-nya tidak usah diapa-apain. Nah, untuk keseharian tidak usah diapa-apain. Yang penting jaraknya 1 meter dengan motor. Misalnya segini, ini jarak 1 meter, ini dipencet, ini nyala. Itu ketika ini remote-nya coba saya lempar, jangan dilempar, taruh di sini. Nah, itu ini jaraknya lebih, apakah dia bisa dipencet? Nah, dipencet bisa, tapi di sini tidak nyala. Jadi intinya yang penting remote-nya mengikuti kita kantongin aja, tidak usah ambil-ambil, tetap kantongin aja. Ini saya cek lagi, kita pencet, nah sudah muncul lagi. Itu intinya yang pertama untuk remote-nya, harus jarak 1 meter. Kemudian ada di remote-nya itu ada tombol di sini. Kalau ini sih simbol dari Yamaha. Kemudian ada pencet 1 kali dan pencet lama. Kalau untuk 1 kali ini mencari atau membunyikan bipnya ketika di parkiran, atau intinya itu ketika mencari kendaraan di parkiran, dan seperti ini.
Ini sudah ketemu, sudah berbunyi dan rating nyala. Kemudian fungsi yang kedua yaitu ketika dipencet kurang lebih sekitar 5 detik sampai 7 detik, maka kondisi atau fungsional dari remote Konex ini tidak berfungsi. Misalnya saya tekan tir ini, nanti walaupun dekat dipencet apapun tidak bisa karena dalam posisi off, seperti handphone ketika di power off tidak bisa digunakan. Sama juga seperti ini, ketika mau menggunakan kita pencet yang lama lagi sekitar 7 detik nanti bisa digunakan kembali. Kegunaan ini disarankan ya, kemarin ada yang lebih ahli bilang disarankan digunakan pada waktu saat pemakaian yang saat tidak dipakai dalam kondisi yang lama seperti sore sampai pagi hari, malam hari itu baru dinonaktifkan, atau parkir yang lama banget untuk kerja atau sekolah itu bisa. Tapi untuk keseharian dekat-dekat mau ke warung, ke toko yang dekat-dekat saja itu tidak disarankan sering-sering mematikan. Nah, begitu pesannya. Oke, untuk babak pertama, untuk seri pertama yang remote sudah selesai. Ini ada kunci. Oh ya, ini ada kunci. Kunci ini hanya dipakai untuk darurat saja. Kenapa? Karena ini kunci adalah kunci serep dari pembukaan bagasi. Kalau tidak darurat kita bisa menggunakan seat. Nah, ini kita pencet nanti joknya akan terbuka. Ketika darurat misalnya remote-nya lupa atau pas mati baterainya, itu ketika darurat kita bisa membuka joknya di bagian sini. Nah, pokoknya di sini ya. Di sini ada lubang kunci-nya, kita bisa buka di sini. Untuk bukanya tunggu nanti lagi. Kita proses ke fitur selanjutnya. Kontak sudah, kalau ini sudah biasa, tidak perlu dijelaskan, teman-teman sudah tahu semua, sudah umum ya. Kemudian untuk kontaknya ini ada beberapa tulisan on, open, off. Nah, on, open, off. Ini untuk menggunakan dipencet dulu. Nah, pencet dulu dan nyala. Kemudian ini kelamaan, jangan sampai ini mati dulu sehingga mengulang lagi. Ini posisi dalam off. Ini patokannya di sini ya. Sini ada ini urutannya ini. Nah, ini patokannya di sini. Nah, kita pencet lalu open. Nah, open ini maksudnya kita untuk membuka di samping ini. Ini tulisannya fuel, ini untuk membuka. Di sini membuka, bisa dipencet ya. Nah, untuk membuka bahan bakar. Kemudian yang seat ini untuk membuka bagasi itu. Kemudian ini kan baru satu kali dipencet, satu kali lagi jadi on. Nah, on ini langsung menyala seperti ini. Ini ada tampilan indikator atau notif dari rating dan lain-lain sebagainya. Ini ada menunya, ini untuk kilometernya. Di sini ada pilihan menu, ketika terpencet akan muncul seperti ini, gambar motor, pencet muncul seperti ini. Nah, untuk bensinnya menggunakan LCD, bukan jarum, bukan digital, tapi menggunakan LCD lagi. Di sini untuk apa nih? Untuk kecepatannya lupa ya. Terus selanjutnya kita matiin dulu ya. Untuk mengunci sama seperti lainnya, kita pencet geser kiri, ini sudah terkunci, aman. Kemudian ada fitur yang menonjol dari lainnya, yaitu di bagian pengecasan HP handphone. Kalau HP dulu belum ada pengecasan, terus motor yang selanjutnya motor dulu belum ada pengecasan, terus motor selanjutnya ada
pengecasan. Kemudian ini lebih canggih lagi, kenapa? Karena ini disediakan langsung ke lubang USB, bukan pakai yang istilahnya itu lubang korek ya. Kalau di mobil itu lubang korek, harus kita menggunakan alat masuk baru kabel naik. Sekarang sudah difasilitasi untuk adapternya di dalam, jadi kita tinggal mencolokkan kabel USB menuju handphone begitu. Kelebihannya kemudian yang paling menonjol itu kebanyakan orang suka ini pada isi tank bensin bahan bakar di sini. Jadi kita tidak usah membuka bagasi atau jok dalam pengisian bahan bakar. Cukup kita pencet dari sini langsung terbuka, maka kita tidak usah turun saat pengisian bahan bakar. Ini yang paling banyak orang suka. Ini tampilannya seperti ini. Sebenarnya agak kurang sih, terlalu riskan ya. Tapi ya, mungkin ada maksud lain dari penciptaan ini yang sederhana ini, tapi lebih lebih mudah mungkin. Oke, ini sudah. Kemudian selanjutnya kayaknya sama saja yang di depan. Oke, sama saja dengan biasanya. Kemudian kita coba buka bagasi ya. Kalau remote-nya dekat, walaupun terkunci, kita bisa sembarang untuk membukanya. Tapi kalau remote-nya jauh, kita susah. Posisi open, kemudian sit. Nah, dibuka. Ini ada teksturnya cantik seperti ini, bagus. Nah ya, ada obengnya, sudah biasa ya. Itu kemudian bagisnya super lebar, ini lebar sekali, bisa untuk kasih apa ya, lebar sekali nih. Ini ada lampunya, sehingga kalau malam hari kita mau mengambil barang di sini, kita tidak usah membawa senter ataupun alat penerangan lainnya, sudah disediakan lampu di sini. Oke, seperti ini bentuknya. Tutup lagi. Tambahan lagi untuk fitur-fitur yang lebih dari Vilano ini baru teori ya, belum saya praktekkan. Baru info dari petugas atau orang yang lebih ahli lagi. Di sini bisa terkonek dengan handphone, motor bisa connect dengan handphone. Caranya gimana? Caranya yaitu di handphone teman-teman Android, install saja di My Yamaha, nanti ikuti petunjuk untuk pendaftaran akun dan lain sebagainya. Setelah bisa masuk, kita konekkan dengan motor. Setelah connect, nanti di motor ada setelah connect nanti di motor ada notifikasi ketika kita membawa HP dengan jarak tertentu. Di sini misalnya ada WA, ada pesan, ada panggilan, di sini ada notifikasi, akan kedip-kedip muncul ya. Notifikasi itu hanya muncul notifnya saja, tidak bisa menjawab lewat sini ya, seperti smartwatch. Ada notifikasi, kemudian kita bisa berhenti untuk membuka HP, biasanya seperti itu. Karena di motor ini dilengkapi dengan CCU yang bisa mengkonekkan antara motor dengan handphone. Itu ketika mau memakai fitur itu ya kita harus mendownload dan mendaftar. Tapi kalau misalnya tidak terlalu penting, teman-teman nggak usah pakai itulah. Karena apa? Karena nanti bisa mengurangi tegangan aki, menjadi lebih boros. Itu untuk tambahan saja jika ingin yang lebih yang untuk memaksimalkan fiturnya. Di sana juga ada fitur untuk mendeteksi lokasi terakhir ya. Untuk motor ini mendeteksi lokasi terakhir di parkir, bukan mendeteksi keberadaan motor saat ini seperti GPS yang lebih canggih itu, bukan, tapi mendeteksi keberadaan
Untuk Villano ini ada dua macam, tahun 2024 dan 25, merek apa, jenis Lux dan Neo. Jadi jangan asal pilih, kita lebih suka yang mana. Sepertinya sudah cukup ya kelebihannya untuk dari motor ini. Apabila ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.